Salam. Selamat pagi opah oma, sahabat PKLU, GPIB, dimanapun berada. Perkenalkan nama saya Ati Nina Lumentut dari GPIB Pengharapan Cibinong. Dengar suaramu, ku merindukan datang mendekat dan diraih olehmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah kasih-Mu Tuhanku. Sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa untuk memohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Penyertaan Tuhan yang selalu sempurna bagi kehidupan kami, sehingga kami ada sampai saat ini pun, semua berkat kasih anugerah-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan masih izinkan di pagi hari ini untuk kami membaca dan mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Inilah Tuhan, kerinduan kami, rindu akan diberkati Engkau. Pimpin, bimbing kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar di saat kami membaca dan mendengarkan firman-Mu, tetap fokus ke hadirat-Mu Tuhan. Ampunilah akan segala kesalahan dan dosa kami, baik yang nyata atau tersembunyi, agar kami layak di hadapan-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini terambil dari Yoel 2 ayat 12 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Seruan untuk bertobat. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengaduh. Koyakanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Siapa tahu, mungkin Ia mau berbalik dan menyesal, dan ditinggalkannya berkat menjadi korban sajian dan korban curahan bagi Tuhan Allahmu. Terambil dari SBU yang bertema berbalik kepada Tuhan. Tahun 2020, ratusan juta belalang menyerang belasan negara. Di antaranya Kenya, Ethiopia, Uganda, Somalia, India. Menurut pakar, 80 juta ekor belalang mampu mengonsumsi makanan yang setara untuk 35.000 orang per hari.
Wabah ratusan juta ekor belalang tersebut menimbulkan kerugian ratusan miliar rupiah terhadap negara yang terdampak. Umat Israel pun mengalami wabah belalang tersebut. Pada masa Nabi Yoel, yang merupakan salah seorang nabi dalam kelompok 12 nabi kecil yang hidup dan berkarya antara 600 sampai 700 tahun sebelum Kristus bernubuat. Ia mengatakan, apa yang ditinggalkan belalang pengerip telah dimakan belalang pindahan. Apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat. Dan apa yang dimakan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Ketika Israel menghadapi musibah hama belalang yang sangat hebat itu, mereka diserbu berbagai macam belalang yang tidak menyisakan apapun dari tanaman di Palestina. Mereka memakan habis semua tumbuhan, mulai dari dedaunan sampai kulitnya, sehingga tidak lagi ada pohon anggur yang menghasilkan anggur. Begitu juga dengan jagung, gandum, dan jelai telah habis. Di tengah bencana hama belalang yang hebat itulah, Nabi Yoel menyerukan agar umat Israel segera bertobat dan berbalik kepada Allah. Sekarang juga berbaliklah kepadaku. Ayat 12b, Yoel mengingatkan Israel, Allah adalah pengasih dan penyayang. Ia memakai bencana hama belalang agar umatnya berbalik dan bertobat kepadanya. Sebagai orang percaya dan bagi jemaat yang berada di pos pelayanan dan kesaksian, hidup kita tidak lepas dari pergumulan, permasalahan, penyakit, bahkan bencana. Janganlah putus asa. Belajarlah memahami ada rencana baik Allah bagi kita dalam segala peristiwa, dalam Roma 8 ayat 28. Marilah kita berbalik dan bertobat, karena Allah pengasih dan penyayang. Aku hambamu, kau sucikanlah oleh kasih kurnia, hingga jiwaku memegang teguh kehendak-Mu yang mulia. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu, Tuhanku. Sungguh indahnya walau sejenak beserta-Mu, Allahku. Dalam doaku sungguh akrabnya bersekutu denganmu.
Mari kita berdoa. Rangkaian demi rangkaian dalam ibadah ini sudah kami persembahkan ke hadirat-Mu Tuhan. Kiranya apa yang kami persembahkan berkenan di hadirat-Mu Tuhan. Firman yang selalu memberikan kekuatan kepada kami dengan harapan membawa kami ke arah yang lebih baik lagi. Mendengar seruan Tuhan sehingga kami dapat berjalan di atas rel-rel kehidupan yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Jadikanlah kami sebagai pelaku firman yang dapat mewujud nyatakan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, kami berdoa bagi jemaat GPIB sebagai pelkat PKLU yang tersebar di seluruh Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagi yang sakit Tuhan sembuhkan, bagi yang lemah iman Tuhan kuatkan iman percaya mereka, bagi yang berduka Tuhan hibur, dan bagi yang menghadapi pergumulan Tuhan berikan jalan keluar. Berkatilah kami semua Tuhan. Kami berdoa bagi Dewan PKLU GPIB. Kiranya Tuhan memberkatinya dalam setiap program kerja, dalam pelayanannya, dalam kesehatannya. Tuhan berikan kelancaran dan kemudahan. Apa yang direncanakan dibuat Tuhan berhasil. Kami bersyukur juga Tuhan, di mana berbagai virus COVID-19 ataupun Omikron sudah mulai mereda. Kami terus berdoa agar berbagai macam virus musnah dan segera berlalu, agar segala aktivitas yang kami jalankan hari lepas hari tidaklah terhalang. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, para pemimpin baik yang terendah sampai yang tertinggi, Presiden dan segenap jajarannya. Kiranya Tuhan memberkatinya. Tuhan berikan hikmat, saling mengayomi, saling menopang dalam setiap tugas tanggung jawab yang diembannya atas dasar takut akan Tuhan, sehingga akan membawa damai sukacita bagi seluruh rakyat Indonesia. Tuhan, kami menyadari akan kesalahan dan dosa kami. Ampunilah agar apa yang kami pohonkan tidaklah terhalang oleh dosa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Opa Oma yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, demikianlah firman dan renungan di pagi hari ini. Kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Salam, sampai jumpa di lain kesempatan.